Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rismiati. Di sini aku akan membahas sistem gerak vertebrata yang khususnya pada cicak. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini teman-teman ada yang tahu nggak apa itu sistem pergerakan pada cicak? Alat bahan, cicak, dan benang. Nah, terlihat dari video di atas, selanjutnya cicak diberi gangguan dengan memukul meja dan memegang ekornya. Nah, ini dia tabel hasil pengamatan. Terlihat perbedaannya, ukuran otot pada paha cicak sebelum diberi gangguan 1 cm, sedangkan ukuran otot pada paha cicak setelah diberi gangguan 1,2 cm. Nah, setelah melihat video hasil pengamatan tadi, cicak adalah hewan lincah dan responsif terhadap gangguan, yang dimana ketika disentuh dan diberi rangsangan, cicak akan segera bereaksi seperti berlari, meloncat dengan menggunakan kakinya yang memiliki perekat khusus. Praktikum pertama ini mengenai proses pernapasan menghasilkan CO2. Pertama, aturlah alat seperti gambar di bawah ini. 2 Erlenmeyer diisi air kapur dengan volume yang sama, 1 Erlenmeyer diisi dengan cicak, misalnya masing-masing 70 mili, dan jangan terlalu penuh ya. Kemudian hubungkan Erlenmeyer yang berisi cicak dan Erlenmeyer yang berisi air kapur. Terakhir, amati yang terjadi pada air kapur di Erlenmeyer yang dihubungkan dengan cicak dan Erlenmeyer yang tidak terhubung. Nah, jadi teman-teman, air kapur pada Erlenmeyer yang dihubungkan dengan cicak akan berubah menjadi lebih keruh karena langsung terpapar CO2 hasil pernapasan cicak, sehingga terjadi reaksi pembentukan endapan kalsium karbonat dalam jumlah besar. Nah, teman-teman, dalam hal ini terjadi reaksi kimia yang dimana gas CO2 yang dihasilkan selama pernapasan larut dalam larutan air kapur dan bereaksi dengan CaOH2 yang akan membentuk kalsium karbonat atau CaCO3 dan air. Sedangkan pada Erlenmeyer yang tidak dihubungkan dengan cicak tidak mengalami kekeruhan karena tidak mendapatkan aliran CO2 secara langsung dari cicak. Pertama-tama, siapkan dulu alat dan bahannya. Adapun alat dan bahannya yaitu seperti yang terlihat di keterangan ya. Selanjutnya, timbang terlebih dahulu berat cicaknya sebelum diberi perlakuan. Dan jangan lupa untuk dicatat berat awalnya ya. Langkah selanjutnya, oleskan vaselin di sekitar pinggiran tabung respirometer. Lalu suntikan eosin secara perlahan, pastikan cairan eosin masuk ke dalam tabung. Dari proyek yang dilakukan, terlihat pada menit pertama volume cairan dalam respirometer bergerak sejauh 0,15 satuan. Hal ini menandakan cicak mulai bernafas, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada menit kedua pergerakan, cairan bertambah menjadi 0,30 satuan, artinya cicak tersebut terus bernafas dan semakin banyak pula oksigen yang digunakan. Pada menit ketiga, cairan bergerak hingga 0,38 satuan, menunjukkan bahwa laju pernapasan tetap berlangsung dan bahkan menjadi sedikit meningkat. Selain itu, penurunan berat dari 2,66 gram menjadi 2,24 gram membuktikan bahwa oksigen terus digunakan dan karbon dioksida yang dikeluarkan diserap oleh KOH, sehingga terjadi perubahan massa. Pada dasarnya, cicak bernafas menggunakan paru-paru yang berfungsi untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang masuk digunakan dalam proses respirasi seluler untuk menghasilkan energi, sementara karbon dioksida yang dihasilkan diserap oleh KOH dalam respirometer. Hal inilah yang menyebabkan perubahan berat pada cicak tersebut. Pada hasil pengamatan, ketika gelatin dicampurkan dengan reagen biuret, larutan berubah warna menjadi ungu, menandakan adanya protein. Kemudian, isi lambung cicak diuji dengan cara yang sama, dan larutan tidak berubah warna menjadi ungu. Maka dapat disimpulkan bahwa isi lambung cicak tidak mengandung protein dari makanan yang dicerna. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai sistem pencernaan pada cicak. Jika teman-teman belum memahami, bisa cari dari sumber-sumber yang lain ya. Terima kasih. Bye-bye. Pertama, usaplah bagian yang akan diambil darahnya atau pada ekor cicak dengan kapas beralkohol 70% untuk menghindari infeksi.
Kedua, teteskan darah yang keluar pada objek gelas, kemudian tambahkan NaCl fisiologi atau untuk mamalia 0,9%, aduk dan amati di bawah mikroskop. Dari hasil pengamatan di bawah mikroskop, eritrosit cicak memiliki bentuk oval dan berinti. Ciri khas ini berbeda dengan eritrosit mamalia yang berbentuk bikonkav dan tidak berinti. Bentuk oval memungkinkan eritrosit reptil untuk tetap fleksibel saat melewati kapiler kecil. Sementara keberadaan inti menunjukkan bahwa eritrosit reptil masih memiliki materi genetik aktif yang memungkinkan proses sintesis protein berlangsung dalam sel darah merahnya. Selanjutnya, Aisyah akan menjelaskan pengamatan denyut jantung pada cicak. Letakkan cicak di atas papan bedah dalam posisi terlentang. Setelah itu, gunakan jarum pentul untuk menahan tubuh cicak agar tidak bergerak saat pembedahan. Lalu, sayatlah hati-hati bagian ventral cicak hingga jantung terlihat. Amati jantung cicak yang masih berdenyut dan catat jumlah denyut per menit menggunakan stopwatch. Inilah hasil dari pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa denyut jantung cicak mengalami peningkatan dari menit ke menit, yaitu 58 kali per menit pada menit pertama, 63 kali per menit pada menit kedua, dan 65 kali per menit pada menit ketiga. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti stres akibat penanganan selama pengamatan, perubahan suhu lingkungan, atau proses adaptasi cicak terhadap kondisi sekitar. Sebagai hewan poikilotem, denyut jantung cicak sangat dipengaruhi oleh suhu eksternal, di mana suhu yang lebih tinggi cenderung meningkatkan metabolisme dan denyut jantungnya. Selain itu, jika cicak mengalami stres, sistem saraf sistematisnya akan merespon dengan meningkatkan denyut jantung. Ini kami akan membahas osmoregulasi pada cicak. Yuk simak videonya ya. Regulasi adalah proses pengaturan keseimbangan air dan garam atau elektrolit di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam praktikum ini yaitu papan bedah, lampu pemanas, kapas atau alas, termometer, cicak, timbangan, semprotan air, HP sebagai stopwatch. Pertama-tama letakkan cicak di atas papan bedah. Lalu timbang berat badan awal cicak dan catat hasilnya. Amati cicak selama 3 menit dan lihat aktivitas geraknya. Perhatikan juga kondisi kulit pada cicak. Selanjutnya, memberikan perlakuan dehidrasi pada cicak dengan cara tempatkan cicak dalam alas yang kering dan pastikan tidak ada air di sekitarnya. Lalu, nyalakan lampu pemanas dengan jarak aman, biarkan selama 3 menit. Kemudian, timbang berat cicak dan catat perubahannya. Untuk perlakuan hidrasi berlebih, letakkan cicak di wadah dengan alas basah atau lembab, semprotkan air ke dalam wadah cicak untuk meningkatkan kelembapan, lalu amati cicak selama 3 menit seperti yang sebelumnya. Kemudian timbang berat cicak dan catat perubahannya. Berdasarkan hasil pengamatan pada kondisi normal, aktivitas cicak terlihat normal, frekuensi pernapasan stabil, serta kondisi kulit yang cukup kering. Kondisi ini menunjukkan rubah cicak yang optimal. Berat badan cicak menjadi turun yaitu 14 gram, aktivitasnya menurun, frekuensi pernapasan menjadi meningkat, serta kondisi kulit yang lebih kering. Hal ini menunjukkan respon tubuh cicak untuk menghadapi kondisi lingkungan yang kering. Pada perlakuan hidrasi berlebih, berat cicak naik menjadi 14,2 gram karena kemungkinan terjadi penyerapan air melalui kulit atau pengurangan penguapan. Aktivitas cicak meningkat dan kulitnya tampak lebih basah. Hal ini menunjukkan bahwa kelembapan tinggi membantu cicak dalam mempertahankan kondisi fisiologis yang optimal. Di sini saya akan membahas sistem ekskresi pada cicak tanpa menggunakan urin dan diganti dengan observasi dengan ekskresi pembedahan cicak yang bertujuan mengamati langsung struktur ginjal dan saluran ekskresi pada cicak. Selanjutnya itu alat bahan, papan bedah, cicak, alat bedah, kloropom, dan kapas. Adapun langkah kerja praktikum proyek yang pertama itu bius cicak terlebih dahulu dengan kloropom. Selanjutnya itu langkah kerja. Setelah cicak dibius dengan kloropom, lalu letakkan cicak dengan telentang dan sematkan bagian-bagiannya dengan jarum pentul. Lalu cicak dibedah dimulai dari buka rongga perut secara hati-hati mulai dari anus ke dada.
Lalu amati bagian-bagiannya. Yang terdapat di tanda panah gambar tersebut, yang di atas itu ada ginjal. Ginjal itu berada di dekat tulang belakang, yang fungsi utamanya itu untuk menyaring darah dan mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk urin. Yang di bawah itu adalah kloaka, adalah rongga serbaguna yang menjadi saluran keluar bagi sistem pencernaan, urin, ekskresi, dan reproduksi. Selanjutnya hasil pengamatan pada cicak normal. Yang pertama, refleks saat mata didekati dengan batang pengaduk. Cicak tidak menutup matanya atau mengedip dan tidak menunjukkan respon refleks apapun. Yang kedua, sentuhan pada neres eksterna atau lubang hidung luar. Neres tidak bergerak atau berkontraksi dan tidak menunjukkan reaksi terhadap rangsangan. Yang ketiga, usapan dari tenggorokan ke perut. Setelah cicak diusap pada bagian tenggorokan hingga ke perut, cicak tersebut membuka mulutnya dan kedua matanya agak menutup. Yang pertama, letakkan cicak terlentang di atas papan bedah. Kemudian, cicak diikat dengan benang di bawah tungkai depan dan tungkai belakang. Masukkan termometer ke dalam mulut cicak sampai esofagus. Setelah itu, masukkan ke dalam air biasa selama kurang lebih 3 menit. Ulangi sampai 3 kali perlakuan, kemudian hitung rata-ratanya. Ulangi menggunakan air es dan air panas. Dari hasil pengamatan tadi, pada perlakuan suhu ruangan, cicak menunjukkan suhu tubuh mendekati suhu lingkungan, yaitu rata-rata 24 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa gangguan suhu ekstrim, suhu tubuh cicak cenderung stabil mengikuti lingkungan. Pada perlakuan air dingin dengan suhu 2 derajat Celcius, suhu tubuh cicak turun drastis dengan rata-rata 17,66 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa cicak tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya secara internal dan cepat kehilangan panas saat berada di lingkungan dingin. Ini khas bagi ektodерm yang tidak memiliki mekanisme pemanasan tubuh internal seperti mamalia. Terakhir, pada perlakuan air hangat dengan suhu 40 derajat Celcius, suhu tubuh cicak meningkat menjadi rata-rata 28,66 derajat Celcius. Kenaikan ini juga menunjukkan pengaruh suhu lingkungan terhadap tubuh cicak. Namun, kenaikan ini tidak sampai 40 derajat Celcius karena tubuh cicak menyerap panas secara perlahan dan mungkin melakukan pengaturan perilaku seperti menghindari suhu terlalu panas.